Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kartika Dumliani dari Prodi D4 Anet Sosiologi Universitas Asia Yogyakarta dengan NIM 19116043 dari kelompok A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi. Untuk persiapan pra-anestesi sendiri itu meliputi persiapan pasien di ruangan, yaitu terutama elektif. Yang kedua, persiapan alat-alat dan obat-obatan. Yang ketiga, persiapan pasien di ruang operasi. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat-alat anestesi. Tentang alat-alat anestesi ini sendiri digunakan untuk pada saat kita akan melakukan intubasi. Jadi sebelum kita melakukan intubasi, kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah alat tersebut dalam keadaan baik atau tidak sebelum melakukan intubasi. Seperti contohnya menyiapkan ETT, apakah mengalami kebocoran atau tidak, dan juga memeriksa laringoskop, apakah lampunya nyala ataukah tidak. Dalam persiapan alat anestesi ini sendiri sering disingkat dengan statis, yaitu S-nya stetoskop dan laringoskop. Untuk laringoskop ini ada dua tipe, yaitu Mayer dan Macintosh. Mayer ini untuk anak dan Macintosh untuk dewasa. Lalu T-nya itu ada tube yang meliputi ETT atau LMA. A-nya airway itu meliputi Mayo atau OPA, NPA, sungkup atau face mask. Terus T-nya itu ada tape atau plaster, I-nya itu introducer atau stilet, dan magil forceps. Untuk C-nya sendiri yaitu konektor, S-nya suction. Baik, untuk stetoskop itu dalam bahasa Yunani yaitu stetos, yang berarti dada, dan scoping yang berarti memeriksa, atau sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Dia banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan, meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestin dan aliran darah dalam arteri dan vena. Nah, untuk stetoskop sendiri di sini digunakan untuk mengetahui apakah ETT sudah memasuki paru-paru ataukah masuk ke saluran pencernaan. Nah, untuk stetoskop sendiri digunakan pada saat ETT sudah dilakukan intubasi. Selanjutnya, laringoskop. Nah, laringoskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Nah, secara garis besar dikenal dua macam laringoskop, terdiri dari blade atau bilah dan handle atau gagang. Nah, untuk blade yang nomor 3 itu sendiri itu untuk pasien dewasa dengan ukuran sedang, bilah lebih besar pakai ukuran ke-4. Untuk anak gunakan ukuran nomor 2. Untuk bayi pilih nomor 1. Jangan lupa untuk memeriksa lampunya apakah nyala cukup terang. Memegang laringoskop selalu dengan tangan kiri. Posisi tangan yang bentuk adalah memegang pada handle, bukan pada pertemuan blade dan handle. Untuk laringoskop sendiri itu memiliki dua tipe. Yang pertama Macintosh itu dewasa, digunakan untuk dewasa dengan ciri melengkung. Lalu yang kedua itu Mayor, digunakan untuk anak-anak dengan ciri dia lurus. Nah, untuk pengukuran laringoskop sendiri itu dengan cara dimulai dari bawah telinga sampai ke dagu, yaitu dengan menempelkan dari pangkal telinga sampai ke ujung dagu, serta disesuaikan dengan ukuran pada masing-masing pasien.
Baik, untuk slide selanjutnya yaitu pada T. Tadi kan sudah S, sekarang T, yaitu tube atau ETT LMA. Nah, untuk pipa endotrakeal sendiri ini terbuat dari material silikon atau PVC, polyvinyl chloride yang bebas latex dilengkapi dengan 15 mm konektor standar. Nah, untuk termosensitifnya itu untuk melindungi jaringan mukosa dan memungkinkan pertukaran gas, serta struktur radiopak yang memungkinkan perkiraan lokasi pipa secara tepat. Pada tabung didapatkan ukuran dengan jarak setiap 1 cm untuk memastikan kedalaman pipa. Nah, pemasangan alat endotrakeal tube ini sendiri yaitu dengan memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian pernapasan mekanis dengan ventilator. Nah, ETT ini sendiri yaitu memiliki dua jenis. Yang pertama ETT king-king dan ETT non-king-king. ETT king-king ini terdapat besi. Kegunaannya yaitu pada pasien operasi posisi miring atau telungkup. Bisa juga digunakan pada pasien dengan pemasangan ETT melalui pada nasal kanul atau melalui hidung. Selanjutnya, ETT ini memiliki dibagi lagi menjadi dua jenis lagi, yaitu dengan endotrakeal tube yang memakai cuff dan endotrakeal tube yang tidak memakai cuff. Endotrakeal tube yang tidak memakai cuff ini digunakan pada anak-anak atau bayi karena untuk menghindari dari kerusakan di saluran pernafasan. Yang memakai cuff ini sendiri untuk cara pengunciannya yaitu dengan cara memasukkan udara dari spuit melalui cuff yang berada di luar untuk mengukur apakah cuffnya sudah terkunci dengan benar, yaitu dengan dilihat apakah cuff sudah keras atau belum. Nah, jika cuff tersebut sudah keras, maka cuff sudah terkunci dengan baik. Nah, sebelum penggunaan ETT ini, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah bocor atau tidak. Selanjutnya, di sini ada LMA. Pada LMA ini sendiri digunakan pada pasien dengan operasi singkat dan tidak memerlukan letaraksi pada otot. Untuk ukuran LMA sendiri yaitu dengan disesuaikan pada berat badan pasien. Untuk cara pemasangannya yaitu LMA yang berbentuk seperti mangkuk berada di luar dekat bibir bagian bawah pasien dan pada tubuh LMA berada di bagian bibir bagian atas pasien. Nah, untuk LMA ini sendiri terdapat beberapa macam ukuran seperti yang tertera di tabel. Pada saat pemasangan LMA, kita harus menyiapkan LMA sesuai dengan kebutuhan pasien, yaitu dengan mencocokkan antara umur dan berat badan pasien, sehingga ukuran LMA tersebut tidak kebesaran atau justru kekecilan. Dan apabila jika ukuran LMA terlalu besar, maka akan terjadi gangguan di saluran pernafasan pada pasien. Dan jika sebaliknya, yaitu ukuran LMA kekecilan, maka akan terjadi kebocoran gas, sehingga gas tersebut tidak masuk secara optimal ke seluruh pernafasan, serta bisa menghambat ketika akan dilakukan anestesi. Seperti itu. Begitupun pada endotrakeal tube atau ETT. Di sini sesuai tabel ada ukuran dan usia sebelum dipasang menggunakan ETT king-king atau non-king-king. Nah, dalam pemasangan ETT king-king atau non-king-king ini kita harus menyesuaikan terlebih dahulu antara usia dan ukuran yang digunakan, sebaiknya digunakan pada pasien untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya yaitu A. Airway yang terdiri dari OPA atau mayo, NPA, dan plasmas. Untuk OPA sendiri digunakan pada pasien yang memerlukan alat bantu pernafasan
atau untuk memudahkan pada saat kita memberikan oksigen tambahan pada pasien, yaitu untuk mengunci saluran pernafasan tersebut agar tetap terbuka. Untuk cara pengukurannya yaitu dari ujung bawah telinga sampai ke ujung bibir. Nah, opas sendiri terdiri dari berbagai macam ukuran. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan pada pasien. Selanjutnya di sini ada NPA. Tadi kan LMA digunakan pada tadi kan OPA digunakan pada mulut. Di sini NPA ini sendiri digunakan pada bagian hidung atau nasal. Untuk cara pengukurannya yaitu dari ujung telinga sampai ke ujung hidung. Yang terakhir ada face mask. Face mask ini terdiri dari berbagai macam ukuran. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan umur dan berat badan pasien. Nah, face mask ini sendiri digunakan untuk kita memudahkan memberikan oksigenasi pada preoksigenasi sebelum atau sesudah dilakukan intubasi. Selanjutnya T, yang terdiri dari tap atau plester. Nah, tap plester ini berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong ataupun tercabut. Untuk slide selanjutnya yaitu I, induxer, yang terdiri dari stilet atau forceps magil. Nah, digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bentuk saat insersi pipa. Nah, forceps ini forceps intubasi atau magil ini digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Untuk slide selanjutnya yaitu C atau konektor, hubungan antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lain. Nah, penghubung-penghubung ini biasanya dihubungkan untuk saluran gas anestesi pada pasien sehingga membuat pasien itu tetap dalam keadaan tidak sadar. Dan terakhir yaitu S, suction. Nah, suctioning atau penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Nah, sebagian pasien mempunyai permasalahan di pernafasan yang memerlukan bantuan ventilator mekanik. Nah, dan pemasangan ETT atau endotracheal tube, di mana pemasangan ETT endotracheal tube itu masuk sampai percabangan bronkus pada saluran pernafasan. Suction sendiri yaitu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube atau NTT, orotracheal tube atau OTT, tracheostomy tube atau TT pada saluran pernafasan bagian atas. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk membebaskan jalan nafas, mengurangi restensi sputum, merangsang batuk, mencegah terjadinya infeksi paru. Nah, prosedur ini dikontraindikasikan pada klien yang mengalami kelainan yang dapat menimbulkan spasme laring, terutama sebagai akibat penghisapan melalui trakea, gangguan perdarahan, edema laring, varises esofagus, perdarahan gester, infark miokard. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.